Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elko Endahlia dari kelas C dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi. Jadi set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi ini sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Jadi sebuah instruksi ini terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Jadi subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya disebut dengan pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi ini memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain mungkin terdapat banyak panjang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari, memiliki panjang yang sama seperti, atau lebih panjang dari Word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboros ruang karena semua instruksi dengan demikian harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Oke, kemudian ada karakteristik set instruksi. Setiap instruksi ini harus memiliki informasi yang diperlukan oleh CPU untuk dieksekusi. Langkah-langkah dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin adalah yang pertama itu ada kode operasi, menentukan operasi-operasi yang dilakukan, misalnya add, I/O. Kemudian operasi itu dispesifikasikan oleh sebuah kode biner yang dikenal sebagai kode operasi. Yang kedua ada acuan operand sumber. Jadi operasi dapat melibatkan satu atau lebih operand sumber. Dengan kata lain, operand adalah input bagi operasi. Kemudian yang ketiga ada acuan operand hasil, yaitu operand dapat menghasilkan sebuah hasil. Yang keempat ada acuan instruksi berikutnya. Jadi elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Jadi instruksi berikutnya yang akan diambil berada di memori utama atau pada sistem memori virtual. Akan berada baik di dalam memori utama atau memori sekunder. Maka alamat memori utama atau alamat memori virtual itu harus disiapkan. Ini ada simbolik instruksi. Yang pertama ada add, yang kedua ada sub, ada multiply, ada div, load, store, move, shr, dan shl. Nah, bagian simbolik ini juga sudah dijelaskan pada tugas yang sebelumnya, tugas 3. Lalu di sini ada jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing atau arithmetic and logic instruction. Data processing ini adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi, sedangkan sistem informasi ini memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua, ada data storage atau memory instruction. Data storage ini merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Jadi penyimpanan data komputer ini menyediakan
tiga fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan sejak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer ini merujuk pada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory. Akan tetapi, istilah komputer storage ini sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Lalu yang ketiga ada data movement atau I/O instruction. Pada proses data movement ini akan dilakukan pemindahan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ini ke tempat yang baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang di backup saja. Data movement ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah load dan upload, difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Lalu ada export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Lalu yang keempat ada control atau test and branch instruction. Unit kendali atau control unit ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logical unit tadi di dalam CPU. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lain dari perangkat CPU tersebut. Nah, pada komputer modern ini setiap subsistem telah memiliki kontrolernya masing-masing dengan kontrol unit sebagai pemantaunya atau supervisor. Lalu ada teknik pengalamatan. Jadi program itu kan biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer, dan array. Nah, pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler itu harus mampu mengimplementasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Secara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operand ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan. Kode operasi atau opcode direpresentasikan dengan opcode alamat singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic ini mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonic ini ada add atau penambahan, ada sub atau pengurangan, lalu atau muatkan data ke memori, lalu ada multiply atau perkalian, dan ada divide atau pembagian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.